Dear Dunia Kita dan Anak, saya Ane, dan melalui surat ini saya ingin meminta maaf pada putri saya Aruna. Nak, maafkan Bunda ya. Maafkan Bunda dengan segala keterbatasan. Maafkan Bunda karena Bundalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi ibumu. Maafkan Bunda bahwa dalam 11 tahun hidupmu belum bisa menjadi ibu yang sempurna, yang selalu hadir dan ada di sisimu, yang selalu kau peluk bangga di depan teman-temanmu, yang kau gelayuti dengan manja seolah bagimu aku adalah dunia. Terkadang aku bertanya, apakah aku sudah pantas menjadi seorang ibu? Ibu mana yang mendahulukan karir ketimbang putrinya? Tapi ini bukanlah sebuah pilihan, ini adalah kenyataan yang harus dijalani. Bukan hanya sekali, ia menangis di ujung sambungan telepon. Bunda di mana? Katanya. Semua teman-temanku ditemenin sama bundanya, cuma aku yang ibunya enggak datang. Terbentang jarak puluhan kilometer, aku hanya bisa menangis di meja kerjaku. Rasa bersalah seperti menggerubuti dari dalam. Ada rasa sesal, kesal, tapi nggak tahu bagaimana meredamnya. Sebagai karyawan, cutiku pasti ada batasnya. Putriku berjuang sendirian melalui tahapan demi tahapan, berusaha mendapatkan trofi kemenangan karena saat trofi itu disematkan, ia tahu bundanya akan berusaha sekuat tenaga untuk datang. Kata maaf saja rasanya tak akan mampu menghapus rasa sepinya. Jika bisa kuteropong, hatinya pasti penuh dengan luka. Meski mungkin ia mengangguk saat kujelaskan alasan aku tak bisa mendampinginya. Tapi terkadang rasa bersalah bisa jadi senjata paling berbisa, dan rasa cinta bisa mengaburkan resiko yang ada. Tunggu mama ya nak. Ku peluk tubuh mungilnya sambil kukalungkan medali di lehernya. Maafkan Bunda. Bunda sayang Aruna. Dengan atau tanpa medali, kamu adalah kebanggaan Bunda. Maafkan Bunda yang belum bisa menjadi ibu yang sempurna. Ayah dan Bunda, selamat datang di Dunia Kita dan juga Anak. Selama 30 menit ke depan bersama saya Natelita, kita akan membahas surat yang tadi dikirim oleh Bunda Ane. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Mbak Poppy Amalia, psikolog pendidikan dan juga founder My Hope Indonesia. Mbak Poppy, apa kabar, sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti juga di segmen selanjutnya akan ada Kak Yane yang akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik dari SD Islam An-Najah. Tepuk tangan boleh adik-adik, apa kabar? Baik, oke, langsung saja ya dan Bunda yang di studio dan juga di rumah kita bahas tadi surat dari Bunda Ane yang tentunya mungkin relate ya dengan ibu-ibu yang bekerja. Kebanyakan sekarang mayoritas seperti itu malahan, benar banget. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai ibu yang bekerja menyikapi hal ini? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Bagaimana caranya bisa hadir dalam tumbuh kembang anak? Ya. Poinnya pertama adalah pasti ada perasaan bersalah. Karena kan selalu di dalam peran pemikiran kita, ibu itu akan ngedampingin anak dalam tumbuh kembangnya. Pasti seperti itu kan. Nah pada saat ibu tidak hadir, pada saat anaknya membutuhkannya, itu pasti menjadi konflik. Nah apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti dulu nih kenapa kita bekerja. Alasannya apa? Apakah mau untuk karir atau karena ingin membantu suami? Pentingnya itu tuh, dipilih dulu nih yang mana nih, gitu loh. Kalau memang membantu suami ya, kenapa enggak ibu-ibu bekerja tapi di rumah. Tapi kalau untuk karir ya nggak bisa di rumah dong, harus ada peningkatan, gitu kan. Nah itu harus dipilih dulu alasannya apa. Untuk ngebantu suami, apakah harus ninggalin rumah? Boleh dong online, bisa kan kerja dengan mobile seperti itu. Kalau memang konsekuensinya memilih itu untuk karir, dia harus sebaiknya ya, seorang ibu tuh harus punya jadwal pada saat anaknya, kayak tadi kan anaknya kan dia kan ada lomba di pramuka dan ingin memberikan sebuah penghargaan buat ibunya. Dia harus tahu jadwal anaknya. Momen detik yang penting itu ibunya ada. Oke. Bagaimana jika dihadapkan dengan dua pilihan ketika harus memilih pekerjaan dan juga tentang buah hatinya, mana yang harus didahulukan? Kalau memilih
tergantung lagi, kita ngeliat lagi ya, apakah anaknya sakit, apakah anaknya ujian. Nah ini harus ada, dalam setahun itu harus ngerti schedule anak. Jauh-jauh hari ini punya schedule anak. Oh tahu nih anaknya ujian tanggal-tanggal sekian, nah berarti kira-kira dia bisa ngambil cuti nggak? Gitu kan. Kalau perusahaan nggak ngizinin cuti, kayaknya semua perusahaan boleh cuti deh, saya rasa ya. Mbak Popi tadi mengatakan bahwa kita tentu harus punya waktu, bisa membagi waktu. Iya. Bagaimana jika kita sudah pulang bekerja, Iya. kondisi fisik lelah begitu, Pasti. tapi sang anak Pengennya inginnya, gendong. bermain Pengennya bersama gendong sang bermain. ibu atau Iya. hanya sekedar bersama dengan ibunya, begitu. Apa yang Solusinya harus dilakukan oleh sang ibu itu sendiri? Iya. Bagaimana dengan menjaga kesehatan mentalnya dan juga fisiknya? Gini ya, ayah bunda, ini saya ingin sampaikan, anak tuh nggak butuh ibunya wangi apa enggak? Anak itu begitu ibunya pulang kerja, dia hanya mau pelukan ibu, nggak mau yang lain. Gitu loh. Jadi minim banget, jangan maksudnya gimana ya, pulang kerja, ntar mama capek nih, mama dia nggak peduli sama sekali, dia hanya mau pelukan mama. Yang bisa mama lakukan cuci tangan. Ya, minim banget tangannya nggak kotor, ya. Kemudian peluk anak, kalau bisa bajunya ganti dulu ya supaya nggak ada kuman. Peluk anak, karena pelukan pertama itu yang dibutuhkan sama dia gitu loh. Jadi jangan merasa bersalah karena memilih ini sebagai bagian dari perjalanan. Yang penting buat anak bukan kuantitas, buat anak itu yang penting adalah kualitas ibunya. Karena percuma juga saban hari sama ibunya kalau dicubitin anaknya, diomelin untuk apa? Oke, bagaimana dengan sang ibu yang menjaga kesehatan mentalnya, kesehatan fisiknya? Ya, karena ibu sekarang perlu menjaga kesehatan mentalnya. Begitu pulang langsung ketemu anak dengan mama, teriak-teriak gitu. Kadang ya. kita emosi kan? Ya pasti karena capek, lelah. Nah bisa nggak sebelum masuk ke rumah udah rilis dulu emosinya? Kemudian setiap hari ibu-ibu punya jurnal, bisa nggak? Bisa nggak nulisin perasaannya di pagi hari? Jangan, jadi gini, kita bangun pagi itu perasaannya positif, semuanya positif. Malam hari apa perasaannya ditulisin, jadi nggak bakal ada tumpukan emosi karena wanita bekerja, karena persoalan kantor. Kenapa? Karena udah dibagi dulu dari malam, udah di breakdown dulu dari pagi gitu loh, dengan perasaan positif. Lalu ngebayangin dengan cara melepaskan emosi itu ngebantu banget. Baik, kondisi. Mbak Popi, lantas bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa kita ini punya tanggung jawab untuk bekerja tapi ingin tetap ada pada anaknya? Tapi nanti ya Mbak Popi dijawabnya, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Ayah dan bunda yang di studio dan juga di rumah, usai jeda Kak Yana akan membacakan dongeng bersama dengan adik-adik. Adik-adik yang ada di rumah dan yang ada di studio, jumpa lagi dengan Kak Yana di program Dunia Kita dan Anak. Kali ini Kak Yana akan membacakan buku cerita karya Kak Yana, judulnya adalah Aku Dengar Nasihat Mama, 10 cerita anak soleh dan soleha yang dilengkapi dengan hadis. Nah, ini penerbitnya adalah Kanza, MNC Gramedia, dan ilustratornya adalah Gifari dan Laila Hafid Huto. Kayana akan membacakan satu cerita yang ada di dalam buku ini, judulnya Mama Sayang Zia. Sudah siap mendengarkan cerita Kayana? Oke, Kayana mulai ya ceritanya ya. Jadi suatu hari ada seorang anak perempuan bernama Zia. Ia memiliki kedua orang tua yang sibuk bekerja dari pagi hingga larut malam. Bahkan Zia suka hanya bertemu dengan kedua orang tuanya saat pagi ketika ia berangkat menuju sekolah. Dan Zia itu terkadang suka iri nih teman-teman dengan teman-temannya yang diantar dan dijemput oleh mamanya. Sedangkan Zia hanya diantar jemput oleh mobil jemputan sekolah. Sedih gak teman-teman?
Nah, suatu hari saat jam pelajaran, ibu guru memberitahu mengenai rencana minggu depan ada study tour ke planetarium. Dan ibu guru memberitahu bahwa orang tua para siswa diperbolehkan untuk ikut. Dan tentu saja seisi kelas teman-temannya Zia itu langsung gembira karena bisa pergi bersama mama. Kecuali dengan Zia nih teman-teman. Zia terlihat hanya duduk terdiam dan sedih. Ia berpikir mama dan papanya tidak mungkin bisa ikut dengannya untuk study tour ke planetarium karena mamanya bekerja. Ia pun berpikir jika orang tuanya itu tidak peduli padanya. Nah, coba kalian mau tanya di sini, siapa yang mamahnya juga bekerja seperti mamahnya Zia? Bekerja? Kerja juga? Kerja juga. Suka sedih gak ya kalau mamanya bekerja? Sedih gak? Enggak juga sih. Oh enggak juga, malah seneng jangan-jangan ya. Kamu sedih gak kalau mamanya kerja? Oh bingung dia. Sedih atau senang? Sedih setengah seneng. Tapi kalian tahu kan ya, kalau mama bekerja itu untuk mencari uang untuk kita, untuk teman-teman. Pintar. Kemudian hari pun sudah larut malam nih teman-teman. Zia belum juga tidur. Rupanya ia menunggu mamahnya pulang bekerja. Ia ingin memberitahu tentang rencana sekolah untuk study tour ke planetarium. Nah, ketika mama pulang, Zia pun langsung memberikan surat pemberitahuan dari pihak sekolah mengenai rencana akan adanya study tour ke planetarium. Zia pun berkata kepada mama, apakah mama bisa ikut dengannya ke planetarium? Mama pun berkata akan meminta izin dulu kepada kantornya dan mudah-mudahan mama diberikan izin. Kata mama, tapi ternyata Zia tuh menangis. Mama pun meminta maaf kepada Zia karena sering tidak ada di samping Zia. Tetapi mama meyakinkan Zia jika mama sangat menyayangi Zia. Mama membantu papa mencari uang agar kehidupan Zia lebih baik, bisa sekolah setinggi-tingginya dan bisa menggapai cita-citamu. Mendengar penjelasan mama, Zia pun langsung terharu. Ia merasa bersalah karena selama ini Zia berpikir jika mamanya tidak peduli padanya dan tidak menyayanginya. Zia pun meminta maaf dan berjanji akan belajar dengan giat agar rasa lelah mama tidak sia-sia. Ia pun berjanji juga akan belajar dengan giat agar bisa membanggakan kedua orang tuanya. Keesokan paginya, mama pun memberitahu kepada Zia bahwa akhirnya ternyata mama diperbolehkan oleh kantornya untuk cuti sehingga bisa mendampingi Zia untuk ikut study tour kemana? Ke planetarium. Zia pun sangat bahagia dan bersyukur kepada Tuhan karena akhirnya mama bisa mendampinginya pergi study tour ke planetarium. Kembali menyaksikan Dunia Kita dan Anak, masih bersama dengan Mbak Popi. Mbak Popi, pertanyaan tadi adalah bagaimana cara kita memberitahukan kepada anak bahwa kita bekerja ini untuk keperluan lain begitu, untuk kepentingan dianya juga. Bagaimana caranya? Jadi kalau kepada anak jangan dijelaskan dengan kalimat financial, kemudian juga masalah perusahaan. Kasih tahu aja bahwa mama bekerja agar kita aman. Karena masih kecil belum bisa memberikan gambaran deskripsi finansial yang wah ribet banget tuh pikirannya. Jadi jelasinnya seperti itu. Mama bekerja supaya kita kondisinya aman. Supaya bisa beli mainan? Bisa juga itu gitu kan. Tapi tadi akan ngomong gini, kan papa ada uang.
Jadi supaya nggak menimbulkan pertanyaan berikutnya, gitu Oke. kan. Pokoknya buat aman tuh seperti apa sih? Kita mau beli apa aja ada, gitu kan. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah libatkan perasaannya mereka. Misalnya gini, Mama tahu kamu pasti sedih. Kamu pasti mau main-main sama Mama selalu kan? Validasi gitu kan. Saat ini Mama perlu bekerja sayang, gitu loh. Agar kondisi kita semuanya dalam keadaan aman. Kalau anaknya mempertanyakan, pilih aku atau mama tetap bekerja? Bagaimana dengan dua pilihan tersebut? Kita harusnya jawab apa supaya lebih bijak begitu ya? Nah, sebaiknya kalau misal dikasih pilihan seperti itu, kita harus ngelibatin jangan kamu atau saya. Jangan anak atau mama. Jangan anak atau bunda. Yang harus kita pikirkan adalah kita ini satu tim sama anak. Jadi ngomongnya gini, kakak sekolah, mama bekerja. Kita ini kerja sama sayang. Oke. Untuk apa? Agar rumah ini kokoh. Agar rumah ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Agar kalau misalnya kita ngebayangin adalah pohon, agar pohon ini bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat indah. Nah, mama nggak bisa sendiri, mama butuh kakak. Kakak bantu mama ya. Kita bagi tugas sayang. Oke, tapi ketika begini, katakanlah ada suatu kondisi di mana sang ibu harus bekerja, kemudian ayahnya WFH lah di rumah gitu. Bisakah sang ayah tersebut menggantikan posisi ibu kalau atau peran. adakah orang yang bisa menggantikan Lebih posisi baik. ibu? Ya, gini. Yang paling relate sama anak adalah ayah bundanya, bener kan? Ya kan? Nah, pada saat ibundanya nggak ada, ayahnya dong ambil peran. Itu dari teori attachment memang seperti itu. Yang attach yang paling pertama. Ayah nggak WFH, ayah kerja juga. Anak titipin sama siapa? Yang paling deket dari ayah bunda ini dan anak itu siapa? Nenek. Oke, nenek. Gitu kan. Nenek, tapi tadi ya kalau dititipin sama nenek, ayah bunda ingat-ingat ya. Aturannya harus sama. Gak boleh berbeda. Nanti kalau dia berbeda, dia akan ngomong tuh, enakan sama nenek jagain. Kalau sama bunda banyak aturan. Oke, artinya harus disamakan begitu. Kita juga mau tanya ya kepada ayah dan bunda yang ada di studio ini. Ada yang ingin bertanya langsung ke Mbak Popi, boleh? Dengan siapa? Saya dengan Bunda Ina. Jadi saya dulu pernah bekerja selama 10 tahun. Ya memang seperti yang Bunda Popi sharing tadi, anak tuh akan merasa tidak merasakan kehadiran kita gitu. Sampai pada akhirnya saya ada di titik balik untuk resign. Dan itu benar-benar memang anak itu sangat mengapresiasi, terus merasakan, dan yang pasti ya karena kan masih kecil ya waktu anak saya ya. Jadi ungkapan kebahagiaannya itu ya kayak kita ada di acaranya dia, lagi ada kumpul-kumpul di sekolah, lagi ada prestasi apa di sekolah, terus ya itu saya merasakannya. Jadi saya memutuskan untuk berhenti bekerja gitu. Adakah perubahannya ketika sebelumnya atau setelahnya? Oh, ke anak saya? Oh ya pasti, anak saya sekarang jadi lebih, dulu saat itu lebih semangat sekolahnya, lebih merasa lebih terisi jiwanya sih. Lebih terus lebih bisa banyak bicara, lebih, soalnya kan waktu bekerja itu saya jarang komunikasi dengan anak. Pulang kerja karena tekanan di kantor jadinya capek. Emosi ke anak gitu. Jadi setelah itu sih memang lebih komunikasi kita lebih baik gitu. Itu aja sih sharing dari saya. Artinya Mbak Popi sudah bisa disupport oleh sang ayah begitu memilih untuk resign, akhirnya malah jadi plong. Ini Jadi tanggapannya? kalau memang kondisi secara keuangan udah stabil, kenapa enggak gitu kan sebagai pilihan. Cuman ada juga keuangannya stabil, tapi apabila perempuan, nih bunda-bunda nih agak dicatat ya. Kalau bunda-bunda orangnya cerdas, kreatif, diem di rumah, Ada lagi masalah baru. masalah baru tuh. Nah si bunda ini karena udah selesai semua pekerjaannya dan kreatif, ngajak debat nih anak. Kenapa nggak mau tidur siang, mulai ngikut-ikut siapa? Dah mulai nih, anak bukannya makin senang makin sebel loh ngeliat bunda. Nah si bundanya
Karena ditantangin kayak gini sementara bundanya cerdas, anak akhirnya ribut. Dan dia kalau misal ada di keluarga nih, ada bunda atau ayah, dia kan lihat ayah jarang ketemu karena kerja ya. Ayah lucu banget, ayah keren banget. Gak bunda, pasti diomelin gitu loh. Nah, jadi untuk di rumah juga itu perlu dipahami, Anda tuh persoalannya ya, bukan masalah Anda bekerja nggak bekerja. Anda cuman perlu ngatur emosi. Ibu-ibu semuanya ngatur perasaannya. Jadi please, be kind. Oke, berarti kita harus pintar-pintar mengelola emosi begitu ya. Terima kasih Mbak Popi sudah bergabung sama kami di Dunia Kita dan Anak. Terima kasih Ayah dan Bunda yang sudah hadir di studio dan juga di rumah sudah menyaksikan selama 30 menit. Semoga ini membawa pelajaran baru, menambah wawasan kita ya. Dan jangan lupa terus saksikan Dunia Kita dan Anak setiap hari Minggu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.